Halo everyone, perkenalkan nama saya Erlan Yohanes. Saya merupakan pemateri pertama dari pelatihan kita hari ini yang berjudul I am mine before I am ever anyone. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu self-concept atau konsep diri. Nah, apa itu self-concept atau konsep diri? Nah, di sini ada dua pendapat ahli. Yang pertama, Chaplin 2000 menjelaskan bahwa konsep diri merupakan evaluasi individu mengenai dirinya atau penilaian serta penaksiran mengenai diri suatu individu oleh individu itu sendiri. Nah, konsep diri terbentuk oleh karena adanya interaksi dengan orang-orang di sekitar. Adapun menurut Atwater tahun 2011, konsep diri merupakan keseluruhan gambar diri yang meliputi persepsi individu tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Jadi kesimpulannya, self-concept atau konsep diri adalah cara individu dalam memandang atau melakukan penilaian pada dirinya sendiri. Nah, adapun beberapa faktor pembentuk self-concept atau konsep diri, menurut Baldwin dan Holmes, ada beberapa faktor pembentuk konsep diri sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor dari orang tua. Nah, faktor orang tua itu sebagai kontak sosial yang paling awal yang dialami oleh individu dan yang paling kuat karena apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh orang tua kepada anak lebih menancap daripada informasi lain yang diterima dari seseorang. Nah, adapun faktor yang kedua yaitu faktor teman sebaya. Nah, di sini kawan sebaya berperan penting setelah orang tua dalam mempengaruhi konsep diri, terutama dalam hal penerimaan atau penolakan serta peran yang diukir semasa anak dalam kelompok teman sebayanya. Dan mungkin teman sebayanya memiliki pengaruh yang dalam pada pandangan tentang diri individu tersebut. Adapun yang ketiga faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat di sini menganggap penting fakta-fakta kelahiran di mana akhirnya penilaian ini sampai kepada individu dan masuk ke dalam konsep diri. Adapun yang keempat yaitu faktor lingkungan belajar. Nah, di lingkungan belajar muncul konsep bahwa konsep diri individu itu adalah hasil dari belajar, dan belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen yang terjadi dalam diri seorang atau individu sebagai akibat dari pengalaman. Nah, adapun dimensi dari self-concept atau konsep diri. Menurut Calhoun dan Asocella tahun 1995 terdapat 3 dimensi konsep diri, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang diri yang dimiliki oleh seseorang dapat digambarkan melalui keluarga, sekolah, teman-teman, serta status. Adapun yang kedua dimensi harapan. Pengharapan ini merupakan diri ideal. Apapun yang diharapkan atau tujuan tersebut, mereka membangkitkan kekuatan yang mendorong individu menuju masa depan dan memandu kegiatan dalam perjalanan hidup. Yang ketiga itu dimensi penilaian atau evaluasi. Evaluasi terhadap diri sendiri atau disebut juga dengan harga diri atau self-esteem, yang mana akan menentukan seberapa jauh seseorang akan menyukai dirinya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan dari materi terkait self-concept atau konsep diri. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih.